Orang tahu itu Pak, even NGO yang mengkampanyekan anti sawit, mereka juga tahu yang Ya, sebenarnya. Cuma ya khalayak yang orang-orang awam memang tidak mengerti gitu. Tugas kita itu membuka mata semua orang loh. Ini loh sawit itu. Bahwa sawit itu menurut kriteria PBB pun itu klasifikasinya adalah hutan gitulah. Jadi kalau hutan ditanam, ditebang, diganti dengan sawit, dari hutan menjadi hutan. ya, Tapi kalau rapeseed, soya ditebang hutan, itu hutan menjadi tanam rerumputan, itu yang merusak lingkungan justru. Jadi untuk minyak biofuel ini, bahan terbaik itu adalah minyak sawit karena produktivitasnya 10 kali lipat, artinya hemat lahan 10 kali juga gitu loh. Ini yang harus kita kampanyekan ke seluruh dunia gitu. Dan baik. kelihatannya orang-orang Eropa sendiri pun ya, kalau di Twitter kita, mereka tuh sudah mulai nyadar gitu. Mereka sudah ribut sendiri, kok kita bela-belain yang kerakus lahan gitu. Baik, dari Pak Begitu, Maruli Pak. Gultom sendiri Pak, solusi sekarang tercepat dalam jangka pendek agar Indonesia paling tidak tergantung ke pasar Eropa meskipun market size-nya juga signifikan bagi industri sawit kita. Apa saja yang Pak sudah bisa kita mulai lakukan dari sekarang? Saya sih jalan kayak biasa aja, nggak ada yang khusus-khusus menurut saya. Saya malah bilang ke teman-teman GAKI itu, kok repot amat sih ngurusin Eropa? Biarin aja kita nggak usah ekspor. Kalau sampai kita nggak ekspor ke Eropa dan mereka butuh sawit, biarin aja mereka beli ke Cina, mereka beli ke India dengan harga yang sudah mahal-mahal Baik, gitu. baik. Jadi mereka kapok sendiri gitu. Ya, langsung saja dengan demikian ke Pak Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI. Seperti apa Pak, ini masukan dari Pak Maruli Gultom, jangan terlalu banyak dipusingkan dengan pasar Eropa. Tetapi apakah benar ada dalam tanda kutip ketergantungan kita dengan pasar Eropa sehingga sekarang menjadi sangat penting isu ini untuk segera diselesaikan? Ya, mungkin sih bahasanya bukan ketergantungan ya. Jadi kalau kita ini kan perdagangan ya, perdagangan. Jadi kalau kita mapping gitu ya, sebenarnya Indonesia, kepentingan Indonesia itu perdagangan global seperti apa. Jadi saya itu membuat empat kotak. Jadi negara mana yang kita surplus perdagangannya, kemudian volume sawit kita ekspor ke negara itu seperti apa. Jadi ada yang surplus high volume, ada yang defisit high volume, ada yang surplus low volume, ada yang defisit low volume. Nah, sebenarnya Eropa itu termasuk yang surplus high volume ya. Sama dengan India juga surplus high volume, Cina surplus high volume. Jadi menurut saya dalam strategi perdagangan ini prioritas ya. Nah, strateginya gimana ya? Kalau kita di situ high volume surplus, kita mesti negotiate kan gitu ya. Kalau nggak bisa dinegosiate ya berarti kita menggunakan cara yang lain. Nah, cara politik juga dilakukan. Jadi sekarang ini contoh nih, sebenarnya kan Indonesia itu dengan Eropa kan Anda tahu kita kan yang namanya EU SEPA itu kan nggak beres-beres 3 tahun. Karena Indonesia memang defensif dan kita fight untuk soal CPO dalam trade and sustainability walaupun Eropa belum mau. Nah, oleh karena itu kemudian karena ini masih mengalami delaying, maka Indonesia kemudian menggunakan jalur politik. Jadi kalau saya dapat update bahwa Indonesia dengan Malaysia melalui ASEAN EU Strategic Partnership itu justru ingin memanfaatkan forum ini untuk quote-unquote menyandera Eropa. Dan sebenarnya kalau Anda pernah dengar bahwa Indonesia Malaysia dalam forum EU ASEAN itu telah menyepakati membentuk joint working group on sustainable vegetable oil. Jadi sebenarnya yang akan di lobby melalui forum itu adalah kalau kita bicara sustainability itu bukan hanya palm oil, ya sustainability semua vegetable oil. Dan platformnya bukan lingkungan, platformnya SDGs gitu. Jadi supaya adil gitu. Kalau kita bicara sustainability semuanya harus sustainable, bukan hanya palm oil. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.